passengers traveling with young children or the elderly, please use the lifts. Thank you. 与幼儿或年长人士。Halo teman-teman, kali ini balik lagi di segmen jalan-jalan. Setelah kemarin ke Taman Marta Tiahau, sekarang kita ke Singapura. Jadi bulan Agustus kemarin saya sempat ke Singapura untuk alasan pekerjaan. Nah, banyak teman-teman yang komen di Instagram saya untuk DM ya, tepatnya untuk nge-review atau naik MRT di Singapura seperti apa. Dan saya berkesempatan untuk naik MRT di Singapura. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu subscribe channel ini DIY Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya. Nah, saya ini menaiki MRT Downtown Line ya. Kebetulan kantor saya itu daerah Promenade. Jadi kita naik Downtown Line menggunakan kereta atau coach buatan Bombardier. Ya, Bombardier kita tahu juga kerjasama dengan PT Inka membuat rangkaian kereta listrik yang digunakan di kereta Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini saya menggunakan Downtown Line ya teman-teman. Jadi Downtown Line ini ataupun yang di tengah kota ya, full subway. Dia tidak menggunakan masinis, jadi full menggunakan seperti AI ataupun dikontrol dari controller yang terpusat di satu tempat. Nah, bisa dilihat teman-teman, jadi kita bisa melihat keluar nih teman-teman. Dan itu ada petugas yang selalu mengawasi geraknya MRT ini. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan teman-teman line-line apa saja yang ada di Singapura ini. Yuk kita lihat di map di stasiun MRT di Singapura. Yuk kita lihat sama-sama. Nah teman-teman, saya udah ada di stasiun Promenade ya teman-teman. Ini tempat transit antara Downtown Line dan Circle Line. Jadi ini lokasi transitnya. Dan ini udah sistem map MRT di Singapura teman-teman. Bisa dilihat sini ada 5 line dan ada line yang coklat baru nih ya. Jadi belum beroperasi semua. Itu East West Line yang warna hijau ke Bandara Singapura. Itu juga bisa juga lewat Downtown Line ya teman-teman. Transitnya di Expo yang warna biru. Nah, itu juga udah nyambung sampai ke utara ya teman-teman. Ini juga ada lagi North South Line yang warna merah sampai Marina South Pier. Jadi di selatan ya teman-teman, dari utara ke selatan, membentang itulah istilahnya, dan agak sedikit memutar. Ada juga Circle Line yang warna kuning teman-teman. Dan nanti North South Line dan North East Line dan Circle Line transitnya di Dhoby Ghaut ini 3 MRT jadi satu. Circle Line, North South Line ya, dan North East Line yang warna ungu itu transitnya di Dhoby Ghaut. Nanti kita juga akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana suasana transit di Dhoby Ghaut ya teman-teman. Nah, ini juga yang sebelah paling timur itu Bandara Changi teman-teman. Dan di sini juga bisa ditunjukkan lokasi kita itu di Promenade. Jadi ke arah mana keretanya, platform A itu ke arah mana, nanti platform B juga kemana bisa ditunjukkan. Nah, itu setelah itu Nicole Highway Stadium ada lainnya juga. Ada juga yang lain yang untuk platform B-nya, nah di bawah itu ditunjukkan di situ. Jadi transit di Marina Bay juga bisa untuk nyambung yang ke arah North South Line yang tadi sampai Marina Bay atau Marina South Pier ya.
teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus perhatikan lokasi transitnya. Di Harbourfront itu juga nanti teman-teman juga bisa ke Universal Studio atau nyebrang ke Batam lewat Harbourfront. Dan ini juga ditunjukkan lokasinya, misalnya Suntec City, dan kantor saya itu sekitaran Temasek Boulevard atau Suntec City. Nah, ini di Locality Map, jadi ini menunjukkan lokasi kita saat ini. Nah, itu kebetulan ada MRT Circle Line yang ingin berangkat ya teman-teman. Dan Circle Line ini juga tidak menggunakan masinis, mereka menggunakan alat pengontrol yang terpusat. Di sini bisa lihat lagi di Locality Map. Jadi di Locality Map ini menunjukkan posisi kita nanti exit kemana, exit A, exit B, exit C juga jelas di sini. Nah, ini exit 1, exit 2 di situ ditunjukkan ya teman-teman. Jadi cukup jelas. Jadi line MRT-nya juga ditunjukkan di situ. Nah, berikutnya saya ingin menggunakan Downtown Line ya teman-teman. Dan nanti di video ini juga, di konten ini saya juga menunjukkan nanti kondisi transit di daerah Dhoby Ghaut ya teman-teman. Itu tempat transit yang paling hektik dan paling crowded di Singapura. Jadi apabila teman-teman menganggap Manggarai itu hektik, di Dhoby Ghaut ini lebih hektik lagi karena 3 line bergabung menjadi satu. Dan ini adalah kereta yang Downtown Line juga driverless ya teman-teman. Ya, di sini juga bisa dilihat teman-teman gap antar platform dengan stasiun dengan kereta, platform dengan kereta itu cukup dekat. Jadi ini memudahkan kalau teman-teman membawa koper ataupun menggunakan stroller. Dan di sini juga menggunakan titik-titik untuk menunjukkan stasiun mana kita berada. Oh ya teman-teman, di short video YouTube saya juga ada cara menaiki bus umum di Singapura. Teman-teman bisa lihat di short saya sepanjang 1 menit itu. Jadi bisa dicek ya teman-teman, ada juga naik bus di Singapura. Nah, ini teman-teman, saya di North South Line atau di line yang warna merah. North South Line itu warnanya merah. Nah, ini saya mau transit di Dhoby Ghaut, mau naik MRT yang ke arah Circle Line ataupun ke Promenade. Bisa dilihat di sini, di MRT Singapura itu ditandai dengan peta yang seperti titik-titik. Jadi kita tahu di sebelah mana. Kalau MRT Jakarta itu dia menggunakan map yang berjalan seperti LED yang di atas pintu ya. Ya, setiap kota atau setiap negara mungkin punya pendekatan masing-masing berdasarkan tiap perilaku penduduknya ya. Kalau di Singapura lebih cocok menggunakan metode ini. Dan pintu mana yang dibuka itu juga ada berkedip di atas pintunya. Misalkan pintu lain, nanti pintu lain yang berkedip ya, gitu teman-teman. Ini kita siap-siap turun di Dhoby Ghaut ya teman-teman. Kebetulan di Singapura waktu bulan Agustus masih diharuskan menggunakan masker ya, tapi sekarang ini sudah enggak lagi. Nah teman-teman, ini waktu itu saya belum di peak hour atau rush hour-nya Singapura ya. Jadi rush hour-nya Singapura itu sekitar jam 5 hingga jam 8, jam 9 malam. Jadi karena pulang kantor ya, paginya itu sekitar jam 7 hingga jam 9 pagi. Jadi berbeda sedikit dengan di Jakarta karena Singapura wilayahnya cukup kecil, jadi ya waktunya jauh lebih sedikit daripada kita di Jabodetabek. Nah, ini teman-teman, jam sibuk transit di Singapura ya teman-teman, sama seperti di Jakarta. Jadi kalau ada teman-teman pengguna komuter yang mengeluh di Manggarai, teman-teman bisa lihat ini di negara maju seperti Singapura, transitnya pun penuh dan Dhoby Ghaut itu sangat-sangat panjang. Nanti teman-teman bisa lihat sampai video saya percepat nih, dan bisa lihat di sana tuh yang purple line ya teman-teman. Nah itu
Nanti kalau misalkan ke Universal Studio bisa menggunakan Purple Line itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, teman-teman, begitu panjangnya ya. Panjangnya MRT di Singapura Transitnya nih teman-teman, di Dhoby Ghaut nih. Nah, di sebelah sana itu ada eskalator yang cukup banyak teman-teman. Nah, ini sebelah kiri kita di bawah itu adalah Circle Line. Nanti kita akan ke bawah sini, tapi tidak ada eskalator langsung yang ke bawah sana. Tadi ada di ujung sebelah kanan. Nah, itu yang di Circle Line di bawah. Sebenarnya tadi saya bisa langsung ke arah kanan, tapi saya ingin menunjukkan ke teman-teman sesibuk inikah MRT di Singapura. Jadi kalau teman-teman yang mengeluh di Manggarai itu transitnya melelahkan, itu belum apa-apa. Ini di Singapura lebih crowded lagi. Ini baru Singapura, belum lagi di Jepang ya. Nah, ini teman-teman, hall transitnya. Memang liftnya banyak sekali, eskalatornya apalagi bisa lihat teman-teman ada berapa, bisa teman-teman hitung. Di atas juga banyak, jadi semua pergerakannya di bawah tanah. Kalau di Manggarai itu di gedung, kalau Singapura di bawah tanah karena keterbatasan lahan ya, karena di atasannya biasanya ada gedung ataupun tempat pusat perbelanjaan. Seperti Dhoby Ghaut ini, di atasnya ada mall yaitu Plaza Singapura, dan lurus itu adalah MRT yang line-nya Purple Line. Nah, yang di depan sana itu adalah North East Line. Teman-teman yang ingin ke Harbourfront, nyebrang ke Batam atau ke Universal Studio ataupun ke Sentosa, naiknya North East Line yang warna ungu. Ingat teman-teman. Terus kalau teman-teman di Singapura ini, MRT-nya itu menghitung tarifnya time base. Jadi berdasarkan waktu ya teman-teman. Semakin cepat teman-teman transit dan naik MRT, maka biayanya semakin murah. Makanya bisa dilihat di sini, eskalator ataupun liftnya itu bergeraknya jauh lebih cepat dibanding di MRT negara-negara lain, karena di Singapura ini berbasis waktu atau time base. Jadi perlu diingat teman-teman, kenapa orang Singapura itu buru-buru dan cepat-cepat kalau di MRT, karena mereka time base lebih cepat, lebih murah harganya. Beda dengan yang di Jakarta ya teman-teman. Yuk kita rangkum perjalanan di MRT Singapura ini. Rangkuman dari MRT Singapura ini, jadi Singapura ini mempunyai 5 line ya teman-teman. Line hijau East West Line, ada juga yang merah North South Line, ada juga North East Line yang warna ungu tadi, ada juga Circle Line yang warna kuning, ada juga Downtown Line yang tadi saya tunjukkan ke teman-teman ya. Jadi operatornya juga ada 2 teman-teman. Ada SMRT yang punya BUMN pemerintah Singapura ya. Ada juga SBS Transit, itu milik swasta ya teman-teman. Dan Singapura juga tidak hanya 5 line itu saja, jadi ada line-line berikutnya ya. Thomson East Coast Line, ada juga Jurong Region Line, ada Cross Island Line, ada juga line-line yang baru. Jadi terus develop. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman konten jalan-jalan di Singapura kali ini. Apabila teman-teman suka, di like video ini. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di video ini. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya, di video berikutnya yang akan menunjukkan cara top up kartu MRT di Singapura. Sampai jumpa teman-teman. See you. Bye-bye.